Kemudian juga ya, karena begitu Rasulullah SAW di dalam dakwahnya juga pendekatan budaya atau tradisi. Kalau kita belajar ini orang-orang Perak ya, orang Malaysia banyak belajar ke Al-Azhar, ke Jordan. Kalau sampai di sana belajar kitab-kitab hadis, kitab-kitab fiqh, akan dijumpai beberapa hukum Islam yang sebenarnya oleh Rasulullah SAW ada yang diambil dari budaya Arab, bahkan ada yang dari budaya Yahudi, adat Yahudi. Macam apa? Ini misalnya puasa Asyura. Puasa Asyura ini satu riwayat dari jahiliyah. Dalam hadis Bukhari Muslim an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana yaumu Asyura tasumuhu Quraisyun fil jahiliyah. Hari Asyura ini hari yang dilakukan puasa oleh orang Quraisy pada masa jahiliyah. Jadi orang Quraisy waktu jahiliyah hari Asyura puasa. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumuhu. Dan Rasulullah juga ikut puasa hari Asyura. Falamma qadimal Madinata shamahu wa amara bisiyamihi. Setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, puasa Asyura masih dijalankan. Dan para sahabat diperintahkan puasa Asyura. Falamma furidha Ramadan taraka yauma Asyura. Setelah puasa Ramadan diwajibkan, Asyura ditinggalkan oleh Rasulullah, artinya tak diwajibkan. Faman syaa shamahu wa man syaa tarakah. Siapa yang mau puasa, yang tak mau tak puasa, karena sunnah tak wajib lagi. Ini satu riwayat ya. Puasa Asyura itu dari jahiliyah. Artinya apa? Hatta tradisi jahiliyah Islam itu tidak menolak, menerima. Nah, dalam riwayat lain Asyura ini asalnya dari Yahudi. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal. Ibnu Abbas berkata, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah fara'al yahud tasum yaum Asyura. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah. Sampai di Madinah, baginda melihat orang-orang Yahudi berpuasa Asyura. Melihat Yahudi puasa Asyura, apa sikap Rasulullah? Rasulullah tak marah-marah pada mereka. Misalnya cakap, buat apa kamu puasa Asyura? Kamu ini kafir, tak diterima. Tidak begitu. Tapi macam mana Rasulullah ini kemanusiaan? Faqal, beliau bertanya, ma hadza? Apa ini kamu puasa? Kenapa kamu puasa? Qalu. Orang Yahudi menjawab, hadza yaumun shalih. Ini hari yang baik, kita puasa hari baik. Mengapa hari baik? Hadza yaumun najjallahu azza wa jalla Bani Israel min aduwihim. Pada hari ini Allah menyelamatkan Bani Israel dari musuhnya. Jadi orang Bani Israel bersama Nabi Musa bisa menyeberang ya ke Palestina. Lalu orang-orang Koptik, Fir'aun dan bala tentaranya karam di lautan. Nah, akhirnya apa? Fasamahu Musa. Karena ini hari kemerdekaan Palestina, kemerdekaan Bani Israel, Nabi Musa setiap Asyura berpuasa. Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah bersabda, fa ana ahaqqu bi Musa minkum. Aku lebih berhak mengikuti Musa daripada kamu, karena aku seorang nabi. Fasamahu wa amara bisiyamihi. Lalu Rasulullah berpuasa Asyura, para sahabat diperintahkan puasa Asyura. Nah, ini artinya apa? Ibadahnya Yahudi diambil oleh Rasulullah SAW. Mengapa? Karena tidak salah memang. Ini ibadahnya seorang nabi, diambil. Artinya Islam itu tidak enti tradisi, tidak enti budaya. Nah, bukan cuma itu, ruqyah. Kalau ruqyah ini kata orang Melayu apa namanya? Ruqyah ini jampi. Bisa jampi-jampi, bisa mantra-mantra, bisa guna-guna. Kalau orang Indonesia cakap. Nah, pada masa jahiliyah sudah ada orang yang ahli jampi-jampi. Ini setelah orang-orang Arab jahiliyah masuk Islam. An Umir maula Abillah. Kata Umir,
syahidtu ma'asadati Khaybar, aku menyaksikan perang Khaybar bersama para tuan-tuanku. Artinya Umair ini seorang hamba sahaya, seorang budak hamba sahaya. Jadi ikut perang Khaybar, dia ikut. Fa'amara bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku diperintah oleh Rasulullah SAW. Fakullitu saifan, aku masih kecil, aku disuruh bawa pedang mau perang. Karena aku kecil, fa'idzan ana ajurruhu, ternyata tak kuat pikul pedang, pedang ditarik, orangnya masih kecil. Qal faqila lahu, lalu dikatakan, disampaikan kepada Rasulullah, innahu abdun mamluk, Rasulullah, itu hamba sahaya, itu hamba sahaya. Fa'amarani bi syai'in min khurthiyil mata, lalu Rasulullah SAW memerintahkan aku dengan sesuatu dari barang-barang, suruh ngurus barang-barang, tak payah perang karena hamba sahaya. Qal wa aradtu alaihi ruqyatan kuntu arqi bihal majanin fil jahiliyah, lalu aku memperlihatkan, bagi tahu kepada Nabi mantra-mantra atau guna-guna atau jampi yang aku baca untuk mengobati orang-orang gila pada masa jahiliyah. Ternyata dia seorang bomoh ya, yang baca mantra-mantra. Ternyata apa? Qal itrah minha kaza wa kaza, mantra kamu yang macam ini dan macam ini buang karena mengandung syirik. Warki bima baki, mantra yang lainnya kamu pakai. Mengapa? Karena tak ada syirik. Nah, ini artinya apa? Mantra asalnya dari jahiliyah, selama tak mengandung kesyirikan, diterima oleh baginda Rasulullah SAW. Artinya Islam itu tidak anti macam seperti itu. Dan bangsa Melayu ini punya banyak mantra bahasa Melayu. Kalau dibaca itu luar biasa. Itu untuk apa saja. Cuma sekarang macam tak jarang digunakan ya. Biasanya kalau untuk sakit, untuk apa itu ada mantra. Dan ini Islam menerima macam itu. Rasulullah SAW juga menerima. Ini mantra jahiliyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, kenal dengan guru kita semua Al-Mukarram Ustadz Kiai Haji Muhammad Idrus Ramli, Singa Aswaja, Ahlus Sunnah wal Jamaah, mempertahankan akidah Asy'ari, fikih, Syafi'i, tasawuf, Sunni, Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Beliau tidak bisa berkeliling Indonesia dengan segala keterbatasan usia, kesehatan dan lain sebagainya. Alhamdulillah ada orang memberikan wakaf tanah di Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Tanahnya Masya Allah luas. Saya sudah datang, saya ikut peletakan batu pertama. Mari kita support pembangunan pesantren Al-Hujjah yang dipimpin langsung oleh Ustadz Kiai Haji Muhammad Idrus Ramli. Kelasnya, asramanya, lokalnya, toiletnya, supaya anak-anak bisa belajar. Jangan sampai sesat, ikut aliran macam-macam, nanti kita akan dituntut di hadapan Allah. Mari kita support melalui Bank Riau Kepri Syariah, nomor rekening 820-200003. Sekali lagi, Bank Riau Kepri Syariah 820-200003. Ada rekening satu lagi, Bank Syariah Indonesia BSI 20019 45001. Sekali lagi 20019 45001. Bukan pribadi, atas nama yayasan. Nama yayasannya Yayasan Al-Hujjah Riau. Ma'akal tafa'afnaita, uang yang dicari dibelikan makanan busuk. Wa malabis tafa'ablaita, diberikan pakaian lapuk. Wa matasaddaq tafa'amdaita, yang diwakafkan untuk bangun pesantren. Itulah yang akan mengalir menerangi alam kubur sampai hari kiamat. Hadiahkan pahalanya, belikan satu sak semen untuk almarhum ayah, almarhumah ibu. Mengalir pahalanya dan anaknya juga dapat amal jariah. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.